Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW. Para pemirsa RTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka kajian Ulumul Quran, dalam rangka kita mengenal kitab suci Al-Quran lebih dekat lagi. Bahkan terus kita berupaya, kita berusaha agar kita bisa bersahabat dengan Al-Quran, bisa berteman dengan kitab suci Al-Quran. Karena teman yang paling setia, sahabat yang paling setia adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran akan bersama kita kemanapun kita berada ketika kita sudah berupaya, berusaha agar kita terus istiqomah di dalam membaca Al-Quran, istiqomah di dalam mempelajari isi kandungan Al-Quran, juga istiqomah tentunya dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih berlayar, ya, mengarungi samudra Quran, yaitu mempelajari Asmaul Quran bil Quran, mempelajari Al-Quran dari sisi kepribadian Al-Quran, yaitu mempelajari ayat-ayat yang mengandung kosakata Al-Quran, yaitu pada surah Al-Isra, ya, surah 17 ayat 9 diberikan sebuah informasi bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk atau bimbingan menuju jalan yang lurus dan sekaligus memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang melakukan amal-amal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Isra ini benar memberikan penegasan, innahal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya kitab suci Al-Quran itu merupakan bimbingan menuju jalan yang lurus. Ya, pertama, Al-Quran merupakan petunjuk jalan yang lurus. Dengan arti lain,
bahwa kehidupan kita di dunia ini tanpa bimbingan kitab suci Al-Quran, tanpa petunjuk-petunjuk kitab suci Al-Quran, maka dijamin hidupnya dalam keadaan gelap gulita. Bahkan bukan hanya gelapan, tetapi dalam kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis. Dalam literatur, kegelapan siksa murka Allah, kegelapan dalam kesesatan, kegelapan dalam siksa api neraka. Nah, oleh sebab itu tentunya dengan kehadiran kitab suci Al-Quran melalui Asmaul Quran bil Quran ini, jelas bahwa Al-Quran merupakan petunjuk menuju jalan yang lurus, petunjuk menuju jalan yang benar. Oleh sebab itu tentunya kita tidak ragu lagi, khususnya pemirsa RTV, bahwa kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk-petunjuk. Begitu bertebaran petunjuk-petunjuk kitab suci Al-Quran dari berbagai macam surahnya, dari berbagai macam ayatnya, termasuk yang telah kita singgung sedikit, bahwa di dalam kitab suci Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah yang selalu kita baca ulang-ulang setiap hari, ya, salat wajib 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, belum salat sunnahnya. Di situ kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan tambahan-tambahan hidayah, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam konteks ayat ini bukan hanya sebuah petunjuk, tetapi diantarkan, dibimbing menuju tujuan terakhir kita. Sebagai sebuah ilustrasi, ketika kita akan berkunjung pada suatu tempat, ya, atau melakukan perjalanan, baik perjalanan itu yang cukup dekat atau yang sangat jauh tentunya. Katakan kita mau bepergian ke Surabaya dari Jakarta. Apa yang harus kita siapkan? Ya, petunjuk-petunjuk tersebut, ya. Yang dituju itu alamatnya, di mana, siapa orangnya, kemudian apa yang harus kita persiapkan, bekal apa saja dalam perjalanan tersebut. Nah, ini merupakan contoh-contoh petunjuk. Nah, kemudian kita dapat petunjuk menunjuk ke Surabaya. Oh, Pak Haji Muhammad itu alamatnya di sini, RT-nya sekian, nomor sekian, kemudian ada nomor teleponnya. Menuju ke sana itu tergantung biaya yang kita punya. Kalau punya biaya yang cukup besar, tentunya bisa naik pesawat, bisa kereta api, bisa naik bis, ya, atau bisa naik motor. Nah, kalau naik sepeda ontel tentunya apalagi jalan kaki, ya, kapan sampainya? Ini sebuah ilustrasi gitu. Nah, tetapi yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim termasuk innahal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, itu langsung diantarkan, bukan hanya mendapatkan petunjuknya saja. Ini kan sangat luar biasa. Ketika kita mau ke Surabaya, itu kita duduk manis, ya, diantarkan langsung ke tempat tujuan yang akan kita tuju. Nah, demikian juga kitab suci Al-Quran ini memberikan petunjuk langsung, diantar langsung, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk, ya, dalam ibadah-ibadah mahdoh, ya, ibadah salat 5 waktu, ya, salat sunnah itu merupakan bagian petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana setiap salat yang kita lakukan pasti yang dibaca adalah kitab suci Al-Quran, termasuk karena wajib, ya, setiap rakaatnya wajib membaca surah Al-Fatihah. Ini namanya bagian petunjuk-petunjuk untuk mencapai ridho Allah itu, oh, ikut aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu tentunya kita pun pastikan, ya, pemirsa RTV, ya, bacaan Al-Fatihah, ya, kita pastikan sudah standar. Artinya standar itu, oh, insya Allah diterima oleh Allah bacaan Al-Fatihah kita, ya, baik dalam salat wajib maupun salat sunnah lainnya. Ketika kita masih ragu, jangan buang kesempatan
kita bacakan, kita datangi guru-guru Al-Quran. Saya yakin ya setiap daerah kita, di mana kita pun berada, di situ pasti ada ahli Qur'annya. Kita mohon izin, kita koreksi, tolong Pak Ustadz, Pak Yai, koreksi bacaan Al-Fatihah saya, bacakan di situ, nanti dibimbing. Nah, kalau misalkan ada yang kurang pas, nanti kan diluruskan. Oh ini kurang huruf sinnya terlalu tebal, ini kopnya kurang pas, kenapa masih ada sifat kafnya ke kaf, cenderung ke kaf, atau berlebihan. Mustaqim dibaca mustaqim misalkan, itu kan harus diperbaiki gitu. Nah, ini beberapa contoh dari sisi bacaannya saja Allah memberikan bimbingan petunjuk. Kita pastikan ya, dimanapun pemirsa RTV berada ya, datangi ahli-ahli Quran ya. Kita bacakan surah Al-Fatihah saja minimal, karena itu merupakan pokok wajib ya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat, la sholata illa bifatil kitab. Tidak sah sholat seseorang itu melainkan dengan membaca surah Al-Fatihah dengan bacaan yang standar. Nah, ini contoh dalam melaksanakan ibadah sholat. Kemudian contoh-contoh lain bertebaran di dalam kitab suci Al-Quran ini, yaitu menjelaskan bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk menuju jalan yang lurus. Sangat jelas setiap ayatnya, khususnya menyangkut kepribadian kita. Misalkan salah satu bentuk petunjuk yang contohnya yang real di dalam surah Hud ya, surah 11 ya, ayat 75, itu memberikan informasi tentang 3 karakter Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar halim, mempunyai sifat kasih sayang, lemah lembut. Awwah, tidak mau orang lain menderita, tidak mau orang lain kesulitan, tidak mau orang lain kesusahan. Munib, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam secara langsung. Kenapa? Karena begitu Nabi Ibrahim menjadi contoh, menjadi teladan buat kita semua, yang tentunya sekaligus yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, karakter Nabi Ibrahim otomatis ada di dalam karakter Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana kita pun mengambil contoh dari petunjuk ayat ini, kita terapkan pada kita bahwa kita termasuk orang yang halim, orang yang mempunyai sifat yang lemah lembut, penuh kasih sayang untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita. Juga punya sifat awwah. Kita terapkan sesuai dengan kemampuan kita, yaitu awwah, tidak mau melihat orang lain kesulitan, kesusahan. Berarti kita pun pastikan kita menjadi orang yang selalu menolong, menjadi orang yang dermawan. Dan kita tahu dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam setiap hari ya, setiap waktu selalu ya, memberikan jaminan khusus kepada kapilah-kapilah yang lewat tenda besarnya di Hebron, Palestina, menjamu makanan, minuman, bahkan istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Kenapa? Nabi Ibrahim punya sifat awwah, karena kita tahu setiap kapilah yang bepergian jauh itu pasti lapar, pasti haus, pasti capek. Nah, muncul sifat awahnya sehingga dijamu. Termasuk yang terakhir itu adalah 3 tamu istimewa yang ternyata 3 malaikat yang memberikan informasi bahwa Nabi Ibrahim AS akan mempunyai anak lagi, putra lagi, yaitu dari Siti Sarah yang saat itu belum hamil juga ya. Dan ketika itu 3 malaikat datang itu, Nabi Ismail yang masih mensui itu sudah posisinya di Mekah, di Ka'bah dengan ibundanya Siti Hajar.
Nah, ini memberikan informasi bahwa kabar gembira buat Nabi Ibrahim akan mempunyai putra lagi. Kemudian 3 malaikat ini ditugaskan Allah untuk menghancurkan kaum Sodom, yaitu umat Nabi Lut ya, yang melakukan sodomi. Nah, di situ muncul juga sifat awalnya, jangan malaikat, kasihan mereka, nanti barangkali masih bisa bertaubat. Tidak bisa. Nah, dalam konteks ya, ini menjadikan barometer dimanapun, kapanpun, ketika suatu kaum itu sudah melakukan perbuatan yang melampaui batas, itu pasti Allah hancurkan. Nah, ini namanya sifat awah muncul. Bagaimana kita pun mempunyai sifat awah sesuai dengan kemampuan kita untuk memberikan pertolongan, bantuan kepada orang-orang kita ya. Mungkin saudara kita, mungkin keponakan kita, mungkin teman-teman kita, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting adalah sifat awahnya ada diri kita. Kemudian munib ya, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan banyak bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rajin melakukan ibadah ya, ibadah salat wajib, salat sunnah, baca Quran, zikir kepada Allah ya. Itu adalah munib. Nah, ini beberapa contoh bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk menuju jalan yang lurus, kemudian juga memberikan otomatis kabar gembira. Artinya amal-amal yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan ya, termasuk amal-amal soleh kita, baik yang mahdo maupun ghair mahdo, yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib, salat sunnah, saum Ramadan, ibadah haji umroh, zakat mal, sedekah, kemudian bacaan Quran, zikir. Nah, semua itu akan diberikan secara khusus, annalahum ajrun kabir, sesungguhnya bagi mereka itu pahala yang sangat besar, yaitu akan kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga dunianya tadi berbentuk ketenangan jiwa kita ya, kebahagiaan kita, kenyamanan hidup kita, ketentraman hidup kita, terlepas, dijauhkan daripada kegelisahan ya, kegalauan. Itu adalah gambaran-gambaran yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh melalui informasi kitab suci Al-Quran ini. Betul-betul kita diberikan, diantarkan oleh Allah ya, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pemirsa RTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan sandaran, mari kita jadikan dalil buat kita. Surah Al-Isra ayat 9 ini, bagaimana agar kita menjadikan Al-Quran betul-betul menjadi petunjuk jalan hidup kita, sehingga jalan hidup kita penuh dengan jalan yang lurus, jalan yang benar ya. Kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian kita pun berusaha agar selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun terus memberikan bimbingan kita, bukan hanya memberikan petunjuk tetapi sekaligus mengantarkannya, sehingga sisa-sisa hidup kita di dunia ini yang sementara ini kita mampu mengisi kehidupan setiap hari 24 jam dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana yang pada hakikatnya waktu demi waktu yang kita jalani adalah menjadikan ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika setiap aktivitas yang kita lakukan selalu kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari hal yang sederhana adalah kita pastikan setiap saat, setiap waktu kita mempunyai air wudu, kita mempunyai wudu. Berwudu adalah bukan hanya untuk sholat saja, tetapi agar kita mempunyai jiwa yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang bersih, maka pastikan kita mulai setiap saat, setiap waktu kita mempunyai berwudu. Ini standar setar agar kita betul-betul selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga melalui informasi surah Al-Isra surah 17 ayat 9 ini kita jadikan Quran sebagai petunjuk jalan lurus ya, dan kita pastikan bahwa kita istiqomah di dalam keimanan kita, di dalam amal soleh kita, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan pahala yang besar,
pahala yang luar biasa, itu Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.